Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Kasus ini terjadi pada Juli 2022 di Jakarta, Indonesia, di mana Ferdy Sambo, seorang jenderal polisi, diduga terlibat dalam pembunuhan ajudannya yaitu Yosua Huta Barat. Dengan motif pribadi, pembunuhan ini kemudian ditutupi dengan skaniro palsu atau bukti tembak yang melibatkan keterlibatan beberapa anggota polisi lainnya. Ferdy Sambo dan beberapa tersangka telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Pengadilan Indonesia pada tahun 2023. Pada pelanggaran prinsip-prinsip dasar HAM universal sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 yang merupakan dokumen dasar HAM internasional. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini melibatkan Ferdy Sambo merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena Sambo terbukti melakukan berencana dan perintangan penyidikan. Kasus ini termasuk dalam kasus pelanggaran tingkat nasional karena pembunuhan tersebut merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses peradilan yang dilakukan oleh aparat negara. Kasus ini mengungkap pelanggaran serius terhadap hukuman pidana dan hak asasi manusia, termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi proses hukum. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas mengenai prinsip apa saja sih yang dilanggar oleh Ferdy Sambo terhadap pembunuhan Yosua Huta Barat ini melalui prinsip-prinsip HAM universal atau UDHR. Jadi prinsip yang dilanggar oleh Ferdy Sambo ini yang pertama, hak atas kehidupan, itu yang terdapat dalam pasal 3 UDHR yang berbunyi setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan dirinya. Pelanggaran apa sih yang dibuat oleh Ferdy Sambo terhadap Yosua ini? Yang pertama, pembunuhan terhadap Brigadir Yosua secara terencana adalah bentuk yang paling jelas dari pelanggaran hak untuk hidup. Negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi nyawa setiap warga negara dan kemaslahatan ataupun keamanan bagi setiap warga negara tersebut. Apalagi kasus ini menyebabkan pelakunya itu adalah aparat penegak hukum yang justru itu harus bertugas menjamin keamanan publik. Tetapi yang anehnya, pembunuhan ini dilakukan oleh aparat itu tersendiri sehingga menghilangkan integritas pada lembaga tersebut. Masyarakat kurang percaya, kemudian masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap lembaga itu. Dan yang kita ketahui bahwasanya polisi di Indonesia itu mereka dianggap tidak bisa mengerjakan tugasnya itu sebagai polisi, yang mana kewajiban mereka untuk menjaga keamanan bagi masyarakat setempat. Kemudian yang kedua yaitu hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu terdapat dalam pasal 7 UDHR yang berbunyi semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Nah, pelanggaran apa sih? Upaya Ferdy Sambo untuk memanipulasi hukum atau rekayasa kasus dan intimidasi penyidik bawahan, menunjukkan ketimpangan perlakuan hukum, ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan universal. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip atas hak perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan kejam. Terdapat dalam pasal UDHR yang berbunyi tidak seorang pun boleh disiksa atau diberlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Nah, pelanggarannya itu korban Brigadir Yosua ini diduga mengalami kekerasan fisik, kemudian secara psikis sebelum kematiannya, sehingga bisa dibilang ini merupakan pelanggaran HAM yang sangat jelas dan bisa berdampak pada orang-orang di sekitarnya.
Ini pelanggaran terhadap martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UDHR. Kemudian yang keempat yaitu hak atas kebenaran dan keadilan. Itu terdapat dalam pasal 8 dan 10 UDHR yang berbunyi setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Pelanggarannya itu awalnya fakta dan bukti manipulasinya itu dilakukan oleh pejabat tinggi Polri. Masyarakat tuh hampir kehilangan hak untuk mengetahui kebenaran atas peristiwa terjadinya kematian Ferdi Yosua Huta Barat itu. Nah, bagaimana sih seharusnya negara menegakkan hak tersebut? Yang pertama, penegakan hukum yang transparan dan independen tanpa intervensi kekuasaan. Kemudian yang kedua, pemulihan nama baik korban dan keluarganya termasuk kompensasi moral dan material. Ketiga, reformasi institusi. Institusi apa? Institusi kepolisian. Agar kejadian yang serupa tidak terulang berulang-ulang kali. Kemudian yang keempat, peran lembaga HAM nasional atau Komnas HAM dalam memastikan proses hukum tidak bias dan berpihak pada korban. Kemudian bagaimana sih prinsip HAM dalam Islam itu sendiri? Islam itu sangat menegakkan yang namanya bahwasanya setiap manusia memiliki hak dasar perlindungan hidup, kemudian syariat. Salah satu konsep dari prinsip HAM dalam Islam itu tercantum dalam Al-Maqasidus Syariah, itu ada 5. Yang pertama yaitu menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan, menjaga harta. Dan kalau dianalisis dari perspektif Islamnya serta dalil mengenai HAM yang dilanggar oleh Ferdi Sambo terhadap Yosua ini, yang pertama itu pelanggaran terhadap hak hidup. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 33, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jadi dalam ayat Quran ini bahwasanya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Ferdi Sambo adalah pelanggaran berat terhadap hak hidup yang dalam Islam termasuk ke dalam dosa besar. Tidak ada alasan syar'i membenarkan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo ini. Kemudian pelanggaran terhadap hak atas kehormatan dan martabat. Jadi dari kasus pembunuhan Yosua ini itu melanggar yang namanya kehormatan dan martabat seseorang. Terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci sebagaimana sucinya hari ini atau hari Arafah di negeri ini atau Mekah, kemudian di bulan ataupun Zulhijjah. Nah, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya rekayasa kasus dan pencemaran nama baik korban merupakan pelanggaran terhadap kehormatan manusia yang dijaga dalam Islam. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Dari ayat ini diambil kesimpulan bahwasanya kolerasikan dengan kasus Ferdi Sambo ini, ketika pejabat tinggi menggunakan kekuasaan untuk menutupi kejahatan, itu adalah pengkhianatan terhadap prinsip keadilan yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam Islam. Bagaimana sih pandangan Islam dan penegakan hukumnya? Dalam Islam, pembunuhan berencana termasuk ke dalam kategori jarimah. Jarimah itu artinya apa? Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Yang hukumannya itu adalah kisos ataupun balasan seimbang. Jika keluarganya itu menyetujui kalau orang yang membunuh itu tuh dikisos kembali ataupun dibunuh kembali. Dan ayat ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam
Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Negara dalam sistem Islam berkewajiban menegakkan keadilan dengan menghukum pelaku tanpa pandang bulu, serta pemerintah juga harus menjamin keamanan jiwa seluruh rakyat Indonesia ataupun yang berada di luar negara Indonesia. Nah, kemudian aturan hukum apa saja sih yang dilanggar oleh Ferdy Sambo ini terhadap kasusnya ini? Itu terdapat yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi dalam pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi dari undang-undang ini, pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo itu, tindakan pembunuhan itu merupakan yang sangat jelas merampas hak kehidupan seseorang gitu, dan itu sudah terjamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kemudian penegakan hukumnya bagaimana sih? Dilakukan dengan sistem peradilan, yaitu penyidikan oleh Polri, kemudian penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan oleh pengadilan, dan pengambilan keputusan oleh hakim secara adil. Kemudian dalam undang-undangnya, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam pasal 4 huruf A, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, kemudian juga kasus ini berkorelasi atau bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama itu 15 tahun. Kemudian dalam kasus ini juga bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Terdapat dalam pasal 6 ayat 1, setiap manusia berhak atas hidup yang melekat memang pada diri manusia itu sendiri. Hak ini itu harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada seorang pun warga negara itu tidak menjamin kehidupan yang bebas. Nah, pelanggarannya itu hukuman berencana adalah bentuk perampasan nyawa secara sewenang-wenang yang dilarang oleh konstitusi ataupun ICCPR. Penegakannya bagaimana sih? Sebagai negara pihak ICCPR, Indonesia itu wajib menegakkan hukum nasional dalam negaranya yang sejalan dengan Kovenan, yaitu melalui sistem peradilan pidana. Kemudian pelanggaran dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini oleh Ferdy Sambo itu bertentangan dengan ketentuan hukum karena tindakan tersebut secara langsung merampas hak hidup seseorang seperti itu, yang merupakan hak asasi yang saling mendasar dan memang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu terdapat dalam pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, kemudian dari sisi internasional ini, perbuatan itu melanggar pasal 3 HAM dan pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak untuk hidup dan melarang perampasan nyawa secara sewenang-wenang. Dengan demikian, kita lihat bahwasanya tindakan tersebut itu bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan internasional yang menjamin perlindungan hak hidup. Perlindungan hak hidup untuk siapa? Untuk semua manusia. Kemudian bagaimana sih mekanisme penegakan hukum yang seharusnya dilakukan? Seperti itu ya.
Yang pertama itu penyidikan, dan penyidikan itu harus secara independen, karena ketika instansi penyidik atau penyelidikan itu mereka banyak distraksi dari luar itu, sehingga mereka tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya. Jadi penyidik itu harus bersifat independen, kemudian transparan, dan ataupun tanpa ada interferensi dari jabatan lain, seperti itu. Nah, selanjutnya penuntutan oleh Kejaksaan Agung itu berdasarkan hasil dari pemeriksaan. Jadi jaksa itu tidak boleh melakukan penuntutan tidak sesuai dengan hasil penyidikan mereka. Sehingga apa? Sehingga kalau tidak sesuai, tidak ada yang namanya keadilan hukum nantinya ketika berada dalam persidangan, sehingga banyak ketimpangan hukum yang terjadi dalamnya. Jadi jaksa ini juga memiliki peran yang sangat penting gitu dalam menyelesaikan suatu perkara, yaitu perkara KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana, seperti itu. Selanjutnya persidangan itu harus terbuka untuk umum. Jadi persidangan itu harus terbuka dan transparansi untuk publik, itu untuk masyarakat, agar menjaga akuntabilitas publik itu sendiri gitu, menjamin juga ya, sehingga masyarakat juga tidak ada yang namanya keraguan bahwasanya persidangan itu, kasus itu tidak diselesaikan dengan baik, sehingga kasus Ferdy Sambo itu harus persidangan itu harus terbuka untuk umum, tidak ada tutup-tutupan dalam kasusnya gitu. Nah, dan selanjutnya mekanismenya, putusan pengadilan itu harus dijatuhi hukuman yang berat gitu terhadap Ferdy Sambo itu. Karena apa? Karena sudah melanggar yang namanya hak kebebasan hidup, dan sudah mengambil membunuh seseorang di luar peradilan gitu. Bukan hak dia untuk membunuh orang, sehingga dia berhak juga untuk diberikan hukuman yang sangat berat gitu. Kalau bisa hukuman mati. Karena apa? Karena itu menjadi sifat jera gitu untuk orang-orang lain ketika ingin melakukan pembunuhan lagi, seperti itu. Jadi orang-orang itu tidak akan melakukan pembunuhan kalau hukumannya itu memang sesuai, seperti itu. Kalau pelanggarannya pembunuhan, maka ya sebaiknya dia juga dibunuh gitu, hukuman mati yang memang itu sudah keputusan dari hakim, seperti itu. Nah, selanjutnya itu harus ada yang namanya pengawasan etika gitu terhadap Polri, karena etika tanpa hukum itu tidak ada yang kekuatan. Kemudian hukum tanpa etika itu tidak ada yang namanya keadilan. Sehingga apa? Sehingga setiap profesi hukum, baik profesi Polri, hakim, kejaksaan, kemudian advokat, dan lain-lainnya, itu mereka harus menjalankan yang namanya etika dalam profesinya. Sehingga apa? Sehingga kedepannya orang-orang yang bekerja sebagai profesi Polri ini memiliki etika yang baik, etika profesi hukum yang sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undangnya, seperti itu ya, ataupun dalam kitab lainnya. Sehingga etika ini harus dipegang erat gitu oleh Polri. Supaya apa? Supaya Polri ini bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena apa? Karena sekarang yang kita lihat, etika dari polisi itu sendiri sangat minim sekali. Kebanyakannya, walaupun hanya ada beberapa sedikit polisi yang memang mereka memiliki etika gitu ya, tapi kebanyakan polisi ini tidak memiliki etika gitu, sehingga masyarakat itu tidak memiliki kepercayaan yang kuat terhadap polisi. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melayani dengan baik. Contohnya saja, ketika seorang masyarakat itu mengalami yang namanya pencurian gitu. Nah, kasus itu bukan diselesaikan kalau tidak ada uang. Seharusnya polisi itu walaupun tidak ada uang, mereka harus menyelesaikan atau melayani masyarakat yang sedang dalam masalah, terutama masalah pidana.
Sehingga polisi ini sangat kuat ataupun erat hubungannya dengan etika, karena berhadapan langsung dengan masyarakat, melayani masyarakat, karena tugas polisi itu melayani masyarakat sesuai dalam etikanya. Tidak ada suap menyuap di dalamnya. Nah, selanjutnya Komnas HAM itu harus memantau atau memberikan rekomendasi kebijakan terkait perlindungan HAM itu di instansi kepolisian. Jadi Komnas HAM itu bukan hanya sekedar bangunan, bukan hanya sekedar nama saja gitu, tapi mereka juga harus mengerjakan tugasnya, membuat program-program ke lembaga kepolisian, memberikan sosialisasi bagaimana sih HAM yang ditegakkan di Indonesia, bagaimana sih HAM hak asasi setiap orang itu, kemudian bagaimana sih HAM tingkat nasional, bagaimana HAM tingkat internasional, supaya apa? Supaya kepolisian ini tidak melanggar yang namanya HAM dalam melaksanakan tugasnya atau dalam kehidupan pribadinya, seperti itu. Jadi harus memberikan layanan gitu juga. Komnas HAM ini juga harus memberikan layanan kepada kepolisian mengenai HAM seperti itu, atau hak asasi manusia. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM ya. Yang pertama itu ya kekuasaan gitu dan jabatan. Verdi Sambo itu kan memiliki jabatan yang sangat tinggi dalam kepolisian gitu, sebagai Kadif gitu, Kadif Polri. Posisi yang dimiliki itu sangat kuat gitu, sangat besar dalam menegakkan kedisiplinan gitu dan pengawasan internal dari kepolisian tersebut gitu. Karena dari jabatan yang dia pegang ini, dia melakukan yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga apa? Sehingga dia mampu untuk mengendalikan bawahannya dan memanipulasi proses hukum dari awal hingga terjadinya gitu HAM tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ya karena faktor lemahnya integritas gitu dan moral individu. Budaya yang loyalitas tanpa batas itu dalam institusi kepolisian dan rasa takut bawahan terhadap atasan itu menyebabkan itu beberapa anggota ikut membantu gitu untuk menutupi kejahatan tersebut gitu, walaupun itu yang sudah melanggar yang namanya HAM gitu. Karena ketika rendahnya tingkat integritas gitu ya pada kepolisian ataupun pada individu lain gitu ya, sehingga ya mudah yang namanya ketidakjujuran itu terjadi gitu dalam setiap orangnya itu. Karena integritasnya sangat penting gitu dalam kehidupan seseorang gitu, dalam kehidupan bekerja, lingkungan, ataupun kehidupan keluarganya sendiri gitu. Jadi ya faktornya itu karena lemahnya integritas pada diri seseorang, kejujuran tidak ada, kemudian kedisiplinannya, kemudian etikanya itu tidak ada gitu, sehingga ya hilanglah rasa profesionalisme mereka itu dalam bekerja gitu. Nah, selanjutnya itu karena faktor sistem pengawasannya itu sangat lemah gitu dalam struktur internal dari kepolisian tersebut, sehingga sehingga menyebabkan yang namanya tindakan penyimpangan gitu yang oleh pejabat tinggi gitu, sehingga perilaku mereka tuh tidak segera terdeteksi. Seharusnya kepolisiannya juga ya harus diawasi gitu secara internalnya bagaimana gitu, supaya supaya tidak terjadi yang namanya pelanggaran HAM, pelanggaran secara etika, kemudian pelanggaran hukum-hukum lainnya gitu. Nah, dari antara faktor yang ini tuh memiliki keterkaitan gitu ya. Jadi keterkaitannya penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, atau politik dan keamanan. Itu diperkuat oleh apa? Oleh loyalitas yang salah gitu, sosial budaya. Mereka loyalnya ataupun setianya pada budaya yang tidak baik, yaitu budaya yang jahat, yang bisa melanggar hukum. Nah, kemudian itu sementara itu lemahnya sistem pengawasannya. Sistem pengawasannya itu membiarkan pelanggaran itu tuh terjadi tanpa kontrol gitu, tanpa kontrol dari pemerintahan gitu. Jadi komposisi ini tuh menimbulkan
situasi di mana pelanggaran HAM ini itu bisa terjadi gitu di lembaga seharusnya itu ya melindungi masyarakat, tetapi karena lemahnya integritas, kemudian faktor kekuasaan dan lemahnya pengawasan itu, sehingga ya lembaga-lembaga yang harusnya mereka menegakkan hukum itu jadinya tidak gitu. Jadi masyarakat itu tidak percaya lagi tuh, mereka memiliki yang namanya pandangan negatif pada kepolisian atau penegak-penegak hukum lainnya. Nah, selanjutnya dampak hukum apa sih yang yang ditimbulkan dari kasus ini itu apa ya terhadap korban ataupun terhadap keluarganya sendiri? Kalau untuk terhadap korban sendiri itu dia kehilangan nyawanya, yang mana itu seharusnya hak atas individu gitu ya. Seseorang itu memiliki hak gitu atas individunya, memiliki hak untuk hidup, kemudian memiliki hak untuk berbuat apapun yang dilakukannya, tetapi tidak melanggar kewajibannya sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, kalau untuk keluarganya itu ya trauma mendalam gitu ya, bagi keluarganya gitu, korban itu sendiri. Akibat apa? Akibat ketidakadilan dan upaya manipulasi fakta tersebut. Jadi dalam kasus Ferdy Sambo itu terjadi banyak sekali manipulasi fakta gitu. Jadi kejadiannya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian ya terhadap masyarakat ya, itu timbulnya krisis kepercayaan publik terhadap kepolisian ataupun lembaga penegak hukum gitu. Dengan adanya kejadian Ferdy Sambo itu ya secara nalurinya sebagai manusia gitu ya pasti kehilangan kepercayaan, dan lembaga hukum itu sendiri pun pasti kehilangan integritasnya gitu ya, baik lembaga legislatif, kemudian kepolisian dan lembaga-lembaga lain yang memang mereka tuh ya bersangkut paut dengan hukum gitu, yang kemudian itu ya meningkatkan rasa takut gitu, dan tidak nyamannya terhadap masyarakat itu tidak nyaman terhadap lembaga hukum gitu. Sehingga ya masyarakat itu ada dorongan itu untuk menuntut reformasi dalam sistem kepolisian itu sendiri. Selanjutnya itu bagaimana sih terhadap reputasi negara di tingkat internasional ya. Jadi kasus ini tuh Ferdy Sambo itu menjadi sorotan gitu luas di media internasional gitu. Jadi apa? Jadi menimbulkan citra negatif gitu, pandangan negatif terhadap penegakan HAM yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi itu ya menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi masih menjadi masalah gitu, masalah yang sangat serius, sehingga menurunkan kepercayaan dunia gitu terhadap komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum itu sendiri dan supremasi hukum yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana sih solusi dan refleksi etis itu? Nah, dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini tuh menunjukkan bahwa pelanggaran HAM itu tuh bisa terdapat ataupun terjadi di dalam institusi penegakan hukum seperti itu. Oleh karena itu realistis yang sangat baik gitu ya menurut saya, itu harus melibatkan sinergi dari pemerintahan, kemudian masyarakat, lembaga internasional ataupun lembaga yang berada di ruang lingkup negara Indonesia seperti itu ya. Dari langkah pemerintah itu sendiri itu harus memperkuat yang namanya pengawasan internal gitu, eksternal polisi, termasuk dalam memperjelas fungsi divisi program, supaya setiap program dari divisi tersebut tuh tidak melanggar yang namanya etika ataupun hukum yang berlaku di Indonesia gitu, secara etika, secara profesinya seperti itu. Nah, pemerintah tuh juga harus meningkatkan yang namanya transparansi proses hukum, agar setiap proses hukum itu terbuka secara umum gitu dan akuntabel, dan masyarakat itu mengetahui tuh alur dari proses hukumnya yang terjadi. Selanjutnya pemerintah tuh harus memberikan yang namanya pendidikan HAM dan etika profesi gitu secara berkelanjutan bagi aparat penegak hukum gitu. Jadi polisi itu harus pemerintah terus memberikan namanya pendidikan HAM supaya mereka nanti ke depannya bisa menjalankan tugasnya itu dengan baik dan tidak melanggar yang namanya hak asasi manusia, serta pemerintah juga harus memberikan namanya pendidikan etika profesi supaya mereka lebih paham nih etika-etika yang harus mereka jaga gitu sebagai aparat hukum.
Kemudian masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting ya, itu mengawasi, mengkritik kinerja para penegak hukum melalui media lembaga swadaya gitu. Jadi zaman sekarang itu tuh masyarakat tuh sangat mudah sekali untuk bisa mengakses yang namanya kritik gitu melalui media sosial gitu. Atau ketika masyarakat ini mengetahui nih bahwasanya ada kinerja pemerintah tuh yang tidak sesuai dengan hukum gitu, mereka bisa mengadukan ke namanya LSM gitu, lembaga swadaya masyarakat, dan jalur advokasi publik lah. Kemudian masyarakat juga harus menumbuhkan namanya kesadaran hukum dan moral. Karena apa? Supaya mereka tuh bisa menyuarakan keadilan dan mendukung namanya kebenaran gitu. Supaya apa? Supaya mereka tuh paham ketika ikut demo, ketika mengkritisi itu mereka paham hukumnya, apa yang dilanggar oleh pemerintah nih dalam hukum Indonesia gitu, dalam konstitusinya gitu. Nah, kemudian tuh dari peran lembaga internasional itu, pemeran lembaga internasional itu juga memiliki dukungan yang sangat kuat ya. Jadi mereka tuh harus memberikan namanya dukungan itu, pemantau terhadap penegakan HAM di Indonesia, termasuk pelatihan, kerjasama teknis, dan dorongan moral gitu. Supaya apa? Supaya Indonesia itu konsisten dengan standar internasional seperti ICCPR. Nah, selanjutnya itu dari refleksi dan nilai moralitas Islam ya. Dalam perspektif etika universal, setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup, dihormati, diberlakukan dengan adil gitu. Tapi kalau dalam konsep moralitas Islam tuh prinsip keadilan, penghormatan terhadap kehidupan seseorang itu tuh merupakan bagian dari maqasidus syariah ya, menjaga jiwa, menjaga agama dan lain-lainnya. Kemudian oleh karena itu penegakan hukum itu harus dilakukan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi, dan tanpa pandang jabatan seperti itu. Jadi ketika menegakkan hukum itu tanpa pandang jabatan atau kekuasaan gitu. Jadi pemerintah tuh wajib menjalankan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemanusiaan gitu sebagai standar ataupun dasar dalam tindakan-tindakannya, agar apa? Agar kasus serupa itu tidak terulang kembali, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum itu bisa dipulihkan, dan masyarakat tuh bisa memberikan kepercayaan lebih dan dukungan kepada aparat hukum seperti itu. Baik, sampai di sini dulu analisa saya mengenai kasus pembunuhan Yosua oleh Verdi Sambo. Mudah-mudahan ini membuka ilmu baru dan ruang baru kepada kita untuk bisa berpikir lebih mengenai hak asasi manusia yang diterapkan di Indonesia. Baik, sampai di sini dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.